Timnas Indonesia akan bentrok melawan Vietnam pada pertandingan grup B Piala AFF 2021, Piala AFF 2020, di Stadion Bishan, Singapura, Rabu 15 Desember. Berikut 5 kelemahan Garuda Merah Putih jelang laga itu. Evan Dimas dan kawan-kawan sudah melakoni 2 laga yang berakhir dengan kemenangan. Timnas Indonesia untuk sementara memuncaki klasemen grup B dengan 6 poin, mengoleksi 9 gol dan 3 kali kebobolan. Vietnam pun mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, melesakkan 5 gol dan belum kebobolan. Karena Indonesia belum bentrok dengan Vietnam, produktivitas gol jadi acuan klasemen dan bukan head-to-head. Berdasarkan 2 pertandingan tersebut, ada 5 titik lemah Timnas Indonesia yang bisa dieksplorasi lawan. Berikut 5 kelemahan Timnas Indonesia menjelang duel grup B tersebut. 1. Komunikasi. Hingga pertandingan kedua Piala AFF 2020, pemain Timnas Indonesia masih diingatkan Shin Tae-yong untuk menjaga komunikasi. Hal ini diteriakan Shin di tengah laga melawan Laos dan sebelum tampil di ajang ini, saat melakukan latihan di Stadion Madia dan lapangan di Senayan, Shin menyoroti perihal komunikasi ini. Pemain tampak pasif saat ditekan dan melakukan serangan. Akibatnya, banyak salah umpan dan pengertian. Perihal komunikasi ini akan dieksploitasi Vietnam jika belum membaik. 3 gol Vietnam ke gawang Malaysia jadi bukti perihal ini bisa jadi kelemahan. 2. Organisasi permainan. Pada babak kedua melawan Kamboja dan babak pertama melawan Laos, organisasi permainan Timnas Indonesia tampak berantakan. Hal ini akhirnya dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol. Organisasi transisi dari menyerang ke bertahan pun berjalan lambat. Beberapa kali barisan pertahanan Indonesia tak sigap saat menghadapi serangan balik cepat dan umpan terobosan lawan. Ini kontras dengan Vietnam yang punya organisasi main rapi. Mereka sabar membangun serangan atau tak buru-buru menekan. Serangan baru dilakukan jika formasi lawan sudah tak ideal. 3. Akurasi tendangan. Mengacu 2 laga Piala AFF 2020, akurasi umpan Timnas Indonesia masih mengecewakan. Saat melawan Kamboja akurasi tendangan Indonesia hanya 79,9%, sedangkan melawan Laos mencapai 86%. Jika melawan tim lemah seperti Kamboja dan Laos akurasi umpan ini tak berbahaya, lain cerita dengan Vietnam. Kesalahan ini bisa menjadi awal dari kebobolan karena mereka mempraktekkan zona pressing. Akurasi tendangan ke arah gawang Timnas Indonesia pun mengecewakan. Dari 2 pertandingan sebelumnya angkanya tak lebih dari 35%. Banyak peluang tercipta tapi penyelesaian akhir lemah. 4. Bola mati. Persoalan klasik Timnas Indonesia yang hingga kini belum ditemukan serumnya adalah antisipasi bola mati. Tendangan bebas atau tendangan pojok masih sering menjadi senjata lawan untuk bungkam Indonesia. Saat melawan Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2022, 2 kebobolan tercipta yang diawali sepak pojok dan tendangan bebas. Hingga melawan Kamboja, antisipasi tendangan bebas tetap titik lemah. Pada saat yang sama pemain-pemain Indonesia belum bisa memanfaatkan situasi bola mati. Akurasi tendangan bebas lemah, sedangkan sepak penjuru kerap gagal dimanfaatkan menjadi peluang berujung gol. 5. Konsentrasi. Dari total 11 pertandingan yang dilakoni Shin bersama Timnas Indonesia, ada 23 kebobolan. Dari jumlah tersebut 16 diantaranya tercipta dalam waktu krusial, yaitu 15 menit awal dan akhir karena konsentrasi lemah. Gol Laos contohnya, tercipta pada menit ke-41. Pemain bertahan Timnas Indonesia mulai lengah mengawal pergerakan lawan setelah unggul 2-0. Hal sama terjadi saat melawan Kamboja. Pada saat yang sama Vietnam punya statistik mencetak gol di menit-menit krusial yang baik. Di Piala Dunia 2022 contohnya. Meski tak pernah menang, 6 gol mereka tercipta di awal atau akhir laga.